Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Hernanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontroversi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau sering disebut dengan RUU PKS. Perjalanan atau seluk-beluk RUU PKS ini berawal dari tahun 2017 yang diperkenalkan melalui DPR RI. Kemudian di tahun 2018 masuknya ke Komisi 8 DPR RI. Selanjutnya 2019 itu adalah pembahasan RUU PKS tersebut. Tahun selanjutnya adalah tahun 2020 bahwa RUU PKS ini ditarik ke Prolegnas sebagai prioritas di tahun 2020. Terdapat kemungkinan untuk dimasukkan kembali pada tahun 2021 yang banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia, dan tahun 2020 sampai 2021 ini telah menarik pro dan kontra dari RUU PKS ini, sehingga pergantian judul yang semula adalah RUU PKS dan sekarang menjadi RUU TPKS, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dikarenakan untuk saat ini sudah memasuki akhir tahun 2021, sehingga untuk tahun depan, tahun 2022, masih belum ditentukan atau belum tahu bahwa RUU TPKS ini akan disahkan atau tidak. Selanjutnya ada beberapa materi yang akan kita bahas nanti, yaitu yang pertama, apa itu RUU PKS, yang kedua, apa tujuannya diadakannya RUU PKS, yang ketiga, apa isi substansinya, yang keempat adalah apa pokok perdebatan yang ada di dalam RUU PKS tersebut, dan siapa pro dan kontra dalam membahas RUU PKS ini. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tentu sangat menggemparkan, bahkan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat di Indonesia. Sebelum mengulas lebih jauh dan lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu yang berhubungan dengan perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksinya secara dengan paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Selanjutnya, apa sih yang menjadi tujuan di dalam RUU PKS tersebut? Bahwa RUU PKS ini dapat dijadikan payung hukum untuk mencegah pertambahan korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, bahkan bisa menjadi laki-laki. Selanjutnya, RUU PKS ini telah didaftarkan atau telah diulas dari tahun 2017 sampai tahun 2020, sehingga tahun 2021 ini belum segera disahkan. Bahkan telah digantinya menjadi RUU TPKS, yaitu Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, RUU PKS juga bersifat lex specialis, jadi lebih mengerucut dan bersifat spesifikasi. 9 kekerasan seksual yang dibahas di dalam RUU PKS ini meliputi, yang pertama adalah pelecehan seksual, bahwa di dalam RUU PKS ini dapat menjadikan payung hukum di media sosial atau media teknologi. Yang kedua adalah eksploitasi sosial, yaitu penyalahgunaan wewenang, kebohongan yang dapat menimbulkan keinginan untuk seksual. Yang ketiga adalah pemaksaan kontrasepsi, yaitu menggunakan atau memasang alat kontrasepsi dan merusak alat reproduksi si korban. Yang keempat adalah pemaksaan aborsi, bersifat memaksa dan memberi ancaman untuk melakukan aborsi. Yang kelima adalah perkosaan, bahwa ada peraturan lain selain RUU PKS ini, tetapi RUU PKS mengerucut bahwa alat reproduksi yang dicolok itu bukanlah alat kelamin, seperti kasus di tahun 2016 yang dicolok bukanlah alat kelamin tetapi adalah gagang cangkul.
Yang keenam adalah pemaksaan perkawinan, yaitu perbuatan memaksa di bawah kuasa atau perwalian. Yang ketujuh adalah pemaksaan pelacuran, yaitu melacurkan orang lain dengan cara kekerasan dan diancam atau berupa hutang piutang yang belum terbayarkan. Yang kedelapan adalah perbudakan seksual, yaitu membatasi ruang gerak dengan tujuan melayani seksual dan dianiaya oleh orang lain. Yang kesembilan adalah penyiksaan seksual, yaitu melakukan tindak pidana kekerasan seksual guna memperoleh keterangan dari korban, saksi, atau orang ketiga. Untuk contohnya yaitu kasus seperti ditelanjangi dan dianiaya warga setelah melakukan hal-hal yang merupakan itu seksual. Bisa dilihat bahwa data tersebut adalah beberapa alasan perempuan tidak melaporkan pelecehan seksual, padahal perempuan tersebut telah dijadikan korban oleh si pelaku. Yaitu yang pertama, takut stigma 61%, yang kedua adalah tak tahu cara lapornya 23%, keluarga tidak mendukung bahwa melaporkan pelecehan seksual tersebut 8%, terancam bersifat mengancam itu adalah 2%, dan selesai kekeluargaan atau secara mediasi 1%, dan tidak tahu apa-apa yaitu 4%. Selanjutnya ada 6 tujuan dibuatnya RUU PKS ini adalah yang pertama, memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual. Yang kedua adalah untuk menciptakan sistem perlindungan hukum pada kekerasan seksual yang bersifat komprehensif. Yang ketiga adalah agar terbebasnya dari segala bentuk kekerasan, terutama pada perempuan dan anak. Yang keempat, pencegahan terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang terus meningkat. Yang kelima adalah mengembangkan dan melaksanakan mekanisme dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Yang keenam adalah melindungi dan memulihkan yang telah melibatkan di kalangan masyarakat Indonesia dan berpihak pada korban. Selanjutnya dalam isi substansi dan pokok perdebatan, yang pertama adalah dilihat dari judulnya yang dinilai bermasalah karena memilih kata kekerasan seksual yang dianggap problematis dan akan mempengaruhi substansi isi dari RUU PKS tersebut. Sehingga RUU PKS saat ini tahun 2021 sudah diganti dengan RUU TPKS. Yang kedua adalah dituding melegalkan perbuatan fisik yaitu zina atau seks bebas, aborsi, dan pro-LGBT. Di tengah dinamika pro dan kontra dalam kalangan masyarakat di Indonesia mengenai pembahasan RUU PKS ini, maka muncullah narasi yang menyebutkan bahwa RUU PKS mendukung adanya seks bebas. Menurut Maimon, bahwa RUU PKS telah membuka ruang untuk memperbolehkan aktivitas seksual yang melanggar agama hanya karena memberikan jerat hukum bagi yang melakukan tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual. Tetapi menjerat mereka yang melakukan hubungan seksual atas dasar saling suka sama suka. Padahal faktanya bahwa dalam RUU PKS tidaklah termuat ketentuan yang mengatur seks bebas. Dan bukan berarti RUU PKS tersebut mendukung mengenai perilaku seks bebas atau zina. Seperti contohnya ini, seorang pemimpin di sebuah perusahaan itu memaksa bawahannya untuk melakukan hubungan seksual. Namun karena ia merupakan seorang pemimpin yang mana kekuasaannya itu lebih tinggi atau lebih besar, hal ini membuat bawahannya merasa tertekan, sehingga tidak bisa memberikan persetujuan atau keputusan dengan bebas dan sesuai kehendaknya. Selain dianggap mendukung seks bebas atau zina, RUU PKS juga dianggap oleh sebagian orang mendukung adanya LGBT. Menurut FPI, RUU PKS dianggap berpotensi melegalkan LGBT karena didasarkan definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS ini. Logika berpikir tersebut sebenarnya keliru. RUU PKS berfokus pada pemenuhan hak-hak korban dari kekerasan seksual. Siapapun yang menjadi korban, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka akan memperoleh perlakuan hak yang sama, disamaratakan dan diperlakukan yang sama berdasar atas kesetaraan dan keadilan.
Selanjutnya yang ketiga adalah tindakan non-fisik seperti siulan, kedipan mata juga bisa dipidana. Dan tokoh agama yang melakukan pelecehan akan mendapatkan tambahan hukuman. Sebenarnya siapa sih yang menjadi pro dan kontra dalam pembahasan RUU PKS atau yang sekarang disebut dengan RUU TPKS ini? Ada dua fraksi, yaitu fraksi pro dan fraksi kontra. Semuanya hanya partai politik. Yang fraksi pro ada Nasdem, PKB, dan PDI. Fraksi kontra ada PKS, PAN, P3, Golkar, dan Demokrat. Sebagai fraksi kontra, kemungkinan masih belum setuju dengan adanya RUU PKS ini, bahkan bisa juga mereka menolak dengan adanya RUU PKS ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.